Ini udah tender, soft, ya kan. Terus tepungnya juga udah agak sedikit soggy gitu kena ponzu sausnya. Which karakter nanban kurang lebih kayak gitu. Wow. Rasa masih. Welcome back to my YouTube channel guys. Balik lagi sama gue Wilgos dan hari ini kita akan bikin chicken nanban. Chicken nanban itu adalah makanan yang bisa dibilang fusion. Walaupun gue juga taunya ini dari Jepang, but actually ini terinfluence dari orang Portugis datang ke Jepang dan menginfluence makanan Jepang. So, terlahirlah chicken nanban. And today we're gonna make it. Let's go. Nah, resep kali ini emang cukup challenging karena kondimennya yang cukup banyak. Sama kayak hidup, nyobain hal yang baru tuh emang gak gampang guys. Tapi kalau misalkan kalian gak berani ambil langkah berani, ya mau kapan lagi? Anggap aja ini challenge supaya bikin kita jadi lebih baik lagi guys. Ambil langkah berani bareng gua sama Home Credit yuk, dan ceritakan langkah berani kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa juga buat nonton kisah langkah berani gue di YouTube channelnya Home Credit, linknya ada di bawah. Oke, sekarang kita akan mulai dan kita akan mulai dengan memarinasi dulu ayamnya karena ini yang paling takes time. Ayamnya kita menggunakan paha karena paha is so juicy, so tender, and so flavorful. Kita akan tuang soy sauce sekitar 3 sendok makan. Dikit lagi. Terus kita akan tambahkan juga, ini udah ada chop garlic. Lalu kita akan parut jahe, jadi jahenya dikupas dulu. Abis itu kita akan parut kurang lebih segini aja ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, ini kurang lebih setengah jempol lah. Dan juga kita akan taburkan garam sedikit, sekitar 1 cubit besar. Dan juga kita akan masukkan 1 butir telur. Dan juga pepper. That much. Sekarang kita akan gunakan tangan bersih kita untuk mengaduk semuanya. Guna telurnya ini untuk memberikan perekat ke tepungnya nanti yang akan kita bikin habis ini. Dan juga membuat ini lebih creamy lagi, lebih gurih lagi ya. Oke, sekarang kita akan masukin ke kulkas, biarkan dia terendam at least setengah jam sampai 40 menit, oke? Nah, sekarang untuk tepungnya kita akan siapkan ya. Kita akan campurkan tepung terigu protein sedang dan juga kita akan tambahkan tepung maizena ya. Kita akan mencampurkan 2 bahan tersebut. Lalu ada juga baking soda. Dan terakhir kita akan tambahkan garam. Jadi di setiap layer komponen bahannya itu ada rasanya. 1 cubit aja. As simple as that, right? Dan sekarang kita akan bikin 2 sisa kondimen terakhir. Ada saus tartarnya dan juga ada saus teriyaki vinegar. Tapi ini bisa dibilang simple ponzu. Jadi ada citrusnya which dari lemon, ini lokal. Dan itu lebih karakternya acidic. Jadi untuk ngebalance si tartar sausnya. Tartarnya bakal creamy, ayamnya bakal gurih, flavorful. Dan tujuan si saus teriyaki ponzu ini untuk nge-cut semua rasa yang bikin terlalu enak. Kita akan mulai dulu bikin si tartar sausnya. Kita butuh mayo. Ya, mayonya ini gue menggunakan 3 sendok makan yang udah jadi aja, nggak usah repot-repot. Yang bikin ini menjadi sebuah tartar adalah otomatis kita pakai yang namanya gherkins. Jadi gherkins ini adalah basically adalah acar timun dan ini biasa dipakai untuk western dish atau makanan barat. Kita akan chop semua bahannya. Jadi ada gherkins, kita chop. Lalu ada juga onion, kita hanya menggunakan sedikit aja seperti ini ya. Untuk memberikan rasa spicy. Dan juga rasa bawang tentunya ya.
Karena bawang bombay mentah tuh agak sedikit pedes-pedes gimana gitu kan. Tapi kita mau setipis mungkin dan sehalus mungkin chopnya. Jadi biar dia rasanya seamless di dalam, nggak begitu keras. Daun bawang kita akan chop juga. Dan terakhir menggunakan telur yang sudah kita rebus kurang lebih sekitar 7 menit aja. Kita kupas dan kita hancurkan, kita gabungkan semua ke dalam mayones. Terakhir kita perlu seasoning juga. Kita akan sedikit kasih salt dan pepper, which ini juga preference kalian cobain dulu sebelum seasoning. Habis itu kalian ambil garpu, ya. Kita akan smash everything and mix it. Oke, tentunya jangan lupa juga buat dicobain ya. So good. Kayaknya telurnya 2 baru enak. Telurnya masih kurang. Tartar sauce sudah set aside dan sekarang kita akan bikin simple ponzu sauce. Jadi kita akan masukin dulu yang namanya soy sauce. Soyu. That much. Kita akan juga tambahkan gula. Memang banyak. Jangan kaget. Dan juga sedikit kulit dari lemon. Kita ingin mengambil lemon zest. Dan juga air putih bersih. Oke, kita akan masak sampai mendidih lalu simmering selama 2 menit. Ini udah jadi, tadi udah gue kasih lemon juga sedikit ya. Jadi karakternya gue pengen lightly sour, acidic, tapi aromanya tuh cukup fruity, kayak apa ya, kayak sirup gitu loh. Cuman just slightly aja. Again buat ngebalance. Oh god, so good. Sama si ayam dan juga nanti si creamy tartarnya. Now kita akan mulai menggoreng ayamnya. Tapi sebelum itu, di sini udah ada ayam yang udah saya dimarinasi. And then tepung yang tadi kita akan mix semuanya jadi satu, alright? Pokoknya kalian tinggal cek aja resep di bawah untuk detailnya, alright? Ini gua akan tuang semua. Ulala, and then we're gonna mix it. Dan siapin minyak panas untuk mulai menggoreng. Lihat, kita mau kayak gini ya. Jadi konsistensi yang tadi tuh tepung sama cairannya kurang lebih begini. Ya, jadi dia mengcoating tapi basah but very thick butternya, oke? Kita mulai menggoreng. Jadi minyaknya jangan terlalu panas banget. And ini optional banget kalau kalian mau potong kecil-kecil dulu baru tepungin baru goreng. Kalau gue lebih suka begini. Nanbannya si ayam ini sudah matang. Habis itu, begitu dia dingin, kita akan glaze sedikit dengan saus ponzunya. Baru kita akan kasih nanti tartar sauce dan siap untuk dimakan. Cobain sekarang. Ini udah tender, soft, ya kan? Terus tepungnya juga udah agak sedikit soggy-soggy gitu kena ponzu sausnya. Which karakter nanban kurang lebih kayak gitu. Wow. Emang udah paling benar makan nanban itu sama nasi panas, ya. Gue pakai Japanese rice juga, tapi kalau kalian nggak punya, it's okay pakai beras pandan wangi mungkin. Up to you. Oke, kita akan cobain sekarang langsung sama nasinya, guys. Semua asin, creamy, sour, gurihnya, teksturnya semua bener-bener on point, guys. Gokil. And then pahanya ya,
Entah kenapa kayak it's very tender hari ini. Mungkin itu tadi ya, efek dari baking soda kena ke daging ayamnya akhirnya and become very tender. Ini tadi sausnya jatuh dripping ke nasi, pasti makan tuh kayak jadi nikmat, wangi, sedikit fruity, tapi kena ayamnya pasti kunyah lagi jadi gurih balik lagi, kayak semuanya very well combined. Alright, kalian bisa cobain di rumah, cek aja resepnya di bawah. Boy guys, kalian mau cobain, asik guys, bye bye, peace.